Gua tuh zaman dulu sangat percaya dengan yang namanya hukum tabur tuai. Saat kita baik kepada dunia, maka dunia akan baik kepada kita. Begitupun saat kita jahat kepada dunia, dunia akan jahat kepada kita. Banyak orang nyebut konsep itu dengan sebutan karma. Dulu gua percaya, tapi setelah gua sober, gua nonton Ryu Hasan, ya sekarang gua udah gak percaya lagi dengan konsep begituan. Karena memang dunia tidak berjalan seajaib itu, tidak. Ini dunia nyata, ini bukan telenovela. Pertanyaan pertamanya adalah, siapa orang yang menciptakan konsep bahwa hidup itu harus adil? Itu kan pertanyaannya. Siapa tuh yang bikin rules bahwa hidup harus adil? Karena dunia memang gak adil kenyataannya. Kita bakal bahas di video ini. Disclaimer dulu nih ya, ini bukan video soal agama, bukan. Lagi-lagi ilmu agama gue itu cetek. Gue gak bisa bahas agama. Jangan marah di sini, salah kamar. Ini gue pengen bahas dari POV sosiologis. Dan disclaimer lagi, kalau gue keselip 2 slip kata-kata kotor, mohon maaf. Itu ya natural aja. Dan lagi pula kan gue udah bilang 1000 kali, ini channel bukan channel buat bocah, ini channel buat orang dewasa. Jadi kalau gua nggak sengaja ngomong kasar, mohon maaf. Nah, balik ke pertanyaan $1 juta. Kenapa manusia ngebet banget hidup harus adil? Karena kita manusia benci dengan yang namanya ketidakpastian. Otak kita bisa gila kalau kita ngeliat orang jahat nih yang hidupnya baik-baik aja. Bisa gila kita. Itu merupakan bagian dari coping mechanism kita. Daripada kita gila, ya mending kita bilang, tenang aja, dunia itu adil. Nanti lu bakal ketulah. Kan begitu. Dan sistem tabur tuai ini juga merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial. Biar apa? Biar orang jahat, jangan jahat-jahat amat lah. Biar orang kalau mau berbuat jahat mikirnya 2 kali. Dan apakah konsep ini bagus buat peradaban kita? Apakah memberikan manfaat? Jawabannya jelas iya. Tanpa konsep hukum tabur tuai ini, peradaban Homo sapien pasti bakal kacau balau. Zaman dulu nggak ada hukum, belum ada hakim. Yang jalan apa? Yang jalan adalah ketakutan tabur tuai ini. Jadi jawabannya, konsep ini sangat amat penting. Masalahnya, kalau dia penting belum berarti dia nyata. Gak begitu cara mainnya. Penting bisa nyata, penting pun bisa gak nyata. Kan begitu. Misal nih, lu ngerampok orang di tengah jalan, bisa gak lu kena tulah? Bisa iya, bisa enggak. Bisa aja pas ngerampok orang di tengah jalan, tiba-tiba ada warga ngelihat lu dibogem sampai mati di situ. Bisa nggak? Bisa. Tapi bisa nggak lu kabur dan hidup lu akan baik-baik aja selamanya? Bisa juga. Karena tidak semua kejahatan akan ditangkap polisi. Tidak semua kejahatan akan mendapat tulahnya. Gue percaya nih, meskipun gue nggak punya datanya ya, tapi gue yakin sepanjang sejarah peradaban Homo sapien, pasti lebih banyak orang jahat yang gak ketangkep dibandingkan yang ketangkep. Udah pasti begitu deh. Yang nyolong nih, udah pasti banyak kan yang nyolong gak ketahuan sama orang dibandingkan yang ketahuan. Gak ada datanya sih, cuman gue yakin begitu jawabannya. Atau contoh lain nih, saat kita ngelihat ada anak orang kaya yang kelakuannya kayak anjing. Contoh tuh dulu ada namanya Mario Dandi, anaknya koruptor, petugas pajak, kelakuannya si Dandi kayak bangsat. Kita kan pasti dengan gampang langsung bilang, jelas aja anaknya bangsat, bapaknya makan uang haram. Gampang. Coping mechanism. Kita tenang, kita senang. Tanyaannya, apakah tuh anak jadi anjing gara-gara makan uang haram? Ya enggak. Buktinya apa? Ya karena buktinya banyak juga anak-anak koruptor yang makan duit haram tapi hidupnya baik-baik aja, lempeng-lempeng aja, pinter-pinter aja. Banyak juga. Begitupun sebaliknya, yang makan uang halal tapi anaknya kayak anjing, banyak juga. Karena yang membuat tuh anak jadi anjing bukan haram atau halal makanannya, tetapi pola asuh bapaknya. Ya kalau bapaknya misalnya koruptor, terus dia nggak ada waktu nih buat ngurus anaknya, itulah faktor yang mungkin bisa bikin anaknya jadi anjing. Atau bapaknya koruptor, duitnya kebanyakan, nggak bisa di laundry, akhirnya tuh bapak jadi manjain anaknya, beliin barang AIUEO, anaknya jadi anjing. Itu faktor yang masuk akal, bukan soal duitnya dapat dari mana, bukan. Atau contoh lain, misalnya lu nih, mulut lo jahat di internet, nyela orang, dikit-dikit nyela orang, apakah lu pasti bakal kena tulah? Ya belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Kalau lu pas nyelaknya nggak pinter dan lu kena UU ITE, mampus lu, bisa kena tulah. Tapi kalau lu pinter, ya aman-aman aja. Ya paling mentok disantronin lah sama ormas, sama preman, digebukin, ya paling mentok begitu. Tapi ya tidak semua orang yang mulutnya jahat akan kena tulah. Nggak gitu cara mainnya. Sistem kosmik tidak seajaib itu. Bang, tapi kan yang namanya kebaikan akan berbalik ke diri kita sendiri, bang. Begitupun kejahatan. Aku sering mengalami itu. Aku percaya dengan hal tersebut. Ya itu kan kepercayaanmu. Itu bukan fakta. Itu kepercayaanmu aja, perasaanmu, bias konfirmasimu. Ya untuk menutup chapter ini, lagi-lagi konsep hukum tabur tuai ini sangat penting untuk peradaban Homo sapien. Sangat penting untuk menjaga keteraturan, untuk menghibur hati yang gundah gulana, penting banget. Tapi lagi-lagi, kalau dia penting bukan berarti dia pasti nyata. Pembuktiannya di 2 hal yang berbeda itu, beda kamar.
Ya lagi-lagi kalau gue sih tidak percaya dengan yang namanya keadilan hakiki, gue nggak percaya. Tapi kalaupun kita pengen maksa hidup harus seadil-adilnya, ya itu caranya bukan dituai, tapi dijemput. Contoh nih misalnya lu pengen anak koruptor hidupnya menderita, bukan nyumpahin dia, bukan. Tapi apa? Perkuat KPK-nya. Kan simple, biar makin menderita tuh anak-anak koruptor. Biar bapaknya masuk penjara, anaknya mati melarat. Lah bisa. Apalagi lu pengen penjahat ketangkep, ya kita harus berterima kasih kepada para insinyur yang melahirkan teknologi CCTV. Kan begitu. Dengan adanya CCTV, kita dengan mudah nih bisa nangkep penjahat-penjahat zaman sekarang. Lu tahu nggak nih, zaman sekarang abad 21, jumlah serial killer di Amerika turun drastis dibandingkan abad 20. Di abad 20 ada Jeffrey Dahmer, ada Ted Bundy. Zaman sekarang turun drastis. Kenapa? Bukan karena mereka tiba-tiba bermoral, bukan, karena ada CCTV. Ada juga teknologi DNA zaman sekarang. Jadi susah mau ngapa-ngapain. Mau jadi serial killer, keburu ketangkep. Nah itulah yang namanya menjemput keadilan. Kita berterima kasih kepada insinyur, kepada saintis. Ya kita nggak bisa membuat serial killer pada tobat dengan ceramah nyap-nyap. Nggak bisa. Mereka nggak peduli sama ceramah moral lu. Yang mereka takut teknologi, kan begitu. Tapi kan kocaknya dunia ini kita lebih seringnya berterima kasih kepada para tukang yaping dibandingkan kepada para saintis dan insinyur. Nggak adil kan? Ya emang dunia nggak adil. Mohon maaf sekali lagi nih, yang namanya teknologi kamera CCTV 4K itu lebih bisa mengadilkan dunia dibandingkan ceramah moral. Tukang yaping kayak gua tentu tidak lebih berguna dibandingkan insinyur dan saintis, karena lagi-lagi keadilan itu dijemput bukan dituai. Ya dituai sih bisa aja kalau memaksain diri nih ya, kita mau maksain konsep tuai. Contohnya misalnya lu kerja di kantor dengan benar, akhirnya lu menuai naik pangkat. Ya bisa aja, tapi kan ada sebab akibatnya, tidak misterius gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kadang-kadang hidup gak adil. Meskipun lu sudah kerja keras pun belum tentu lu menuai naik pangkat, belum tentu. Yang namanya keadilan harus dijemput. Cara jemputnya gimana? Ya pakai yang logis, yang rasional. Contoh kalau gue pengen jadi wali kota nih, gue pengen membuat misalnya perkotaannya lebih tentram, lebih damai. Misalnya ada jembatan yang tempat banyak orang bunuh diri, ya jangan gue rukiah jembatannya, gak nyambung. Ada itu di Batam, jembatan banyak orang bunuh diri, jembatannya di rukiah. Ya buang-buang air bersih, salah. Kalau pengen jembatan yang gak dipakai buat bunuh diri, ya lu cek masalahnya apa. Apa itu orang warga pada stres, apa pada gila banyak pinjolnya. Kita cek yang itu, bukan ngerukiah jembatan, gak nyambung. Kamu pengen keadilan dijemput misalnya nih, kamu kalau lagi musim politik nyari wali kota, ya yang paham tata kota, yang keyakinan tata kotanya sama dengan kamu. Jangan keyakinan yang lain, gak nyambung. Kan nyari wali kota bukan nyari tukang rukiah. Banyak juga nih aktivis, dia pengen berbuat bakti untuk negara hanya dengan modal nasionalisme yang gak cukup. Modal niat baik sama nasionalisme tidak bisa menjemput keadilan, karena lu harus paham sistemnya. Ya gak bisa. Banyak orang ngira dengan niat baik terus tiba-tiba sistem kosmik akan dengan ajaibnya memudahkan jalanmu. Ya gak gitu cara mainnya. Come on. Aduh, ini yang mesti diluruskan gitu loh, karena emang dunia gak seajaib itu. Kalau lu pengen jemput keadilan, yang penting sistem, bukan niatnya. Kita kalau ngomongin Prabowo nih, Prabowo itu orang yang kita nggak pernah ragu niatnya buat Indonesia luar biasa. Tapi kalau sistem MBG-nya nggak bener, ya dia dikadalin sama bawahannya. Nggak penting niat doang. Keadilan itu memang agak ngawang. Tapi kalau kita pengen seadil-adilnya, ya kita kuatkan di sistemnya, sistem teknologi, sistem pemerintahan, sistem medis dan lain-lain. Karena sekedar niat, sekedar cinta nggak cukup. Ada lagi nih contoh hukum tabur tuai yang dipercaya sama orang banyak. Cowok baik untuk cewek baik, cewek baik untuk cowok baik. Begitupun yang jahat untuk yang jahat. Ya adil sih, tapi apakah selalu begitu? Enggak, karena banyak banget kita bisa lihat di berita cewek-cewek baik yang jadi korban KDRT. Suaminya tukang selingkuh, suaminya tukang main judi. Banyak. Kenapa? Karena milih pasangan bukan dari tabur tuainya. Milih pasangan ya mesti di due diligence yang benar. Kalau misalnya lu adalah orang yang dijodohin sama orang tua lo nih, blind date misalnya begitu ya, lu nggak tahu nih dia siapa, kekurangannya apa, sikapnya bagaimana, sifatnya gimana, terus lu langsung nikah aja. Ya jangan heran kalau misalnya lu kenapa-napa. Jangan heran kalau misalnya lu baik, dia jahat, atau sebaliknya. Ya wajar aja lu nggak due diligence. Terus kalau udah kejadian yang nggak adil begitu, gimana cara kita menghibur diri? Ya kita menghibur diri aja dengan cara, ya semua kejadian ada alasannya. Lah kok jadi begitu? Orang salah kamu nggak due diligence malah menghibur diri. Milih pasangan pun tadi due diligence, pakai sistem
sistem yang logis dan rasional. Kalau pakai sistem zodiak, sistem tebak-tebakan, ya berat. Begitupun di dunia finansial. Kalau lu pengen duit lu banyak, ya tabur tuainya adalah dengan cara ya lu menabur, lu kerja, lu invest yang bener, due diligence, baru lu menuai hasilnya. Jangan pakai konsep oh kita baik ke dunia, bagi-bagi duit ke orang nih, orang-orang yang membutuhkan kita bagi-bagi, nanti tenang aja dunia bakal balikin tuh duit ke kita berkali-kali lipat. Ya nggak begitu, nggak auto begitu cara mainnya. Wah bang, kalau hukum tabur tuai itu adalah ilusi, kalau semesta emang seapatis itu, berarti kita mendingan jadi bajingan aja dong. Kan gak ada insentifnya juga buat jadi orang baik. Ya gak gitu cara mainnya sih. Tadi itu merupakan khas pemikiran orang-orang yang moralitasnya hanya digantungkan kepada ancaman azab. Ya kayak begitu cara pikirnya. Berbuat baiknya nyari insentifnya apa ya? Dihitung terus. Dengerin baik-baik nih. Ketiadaan hukum tabur tuai bukan berarti lu bebas menjadi orang jahat. Gak begitu. Kenapa ya? Karena ada konsekuensinya. Saat kamu berbuat jahat, kamu akan kena hukuman. Memang sih kalau ketahuan, tapi yang makin kesini makin gampang ketahuan kan. Kamu nyolong helm, ya kamu digebukin orang. Kamu jahat sama bosmu, ya kamu gak naik pangkat. Kan begitu. Dan alasan lainnya adalah kita harus paham peradaban Homo sapien ini bisa besar, bisa hebat karena yang namanya kerjasama. Kalau kita mau bandingin Homo sapiens sama macan, ya hebatan macan. Kita ini spesies lemah. Coba suruh beradu sama gajah, mati diinjek sama kudanil, digigit mati lu. Tapi kenapa kita bisa menjadi top of the top spesies di muka bumi? Karena kita otaknya lebih besar, kita bisa bekerja sama. Monyet nggak bisa tuh bekerja sama 100 monyet, nggak bisa. Manusia 1000 bisa, 1.000.000 bisa, 1 miliar bisa. Itulah kelebihan kita, bekerja sama. Dan saat lu mau bekerja sama, lu harus baik. Kalau enggak ya nggak ada yang mau kerja sama lu. Saat lu tidak berkolaborasi dengan manusia lain, lu akan menjadi punya handicap di situ, lu punya kekurangan jadinya. Itulah alasan kenapa kita mesti baik, supaya survive, kan begitu. Dan juga nih ya, saat kita berbuat baik kepada seseorang, itu sebenarnya efeknya juga buat kita. Karena berkat evolusi jutaan tahun, di otak kita itu ada mirror neurons, di otak kita itu ada empati, di otak kita itu ada oksitosin, ada serotonin. Saat kita berbuat baik kepada seseorang, kita jadi lebih tenang, lebih happy. Otak kita berevolusi ke arah sana memang. Saat kita ngelihat zamannya Palestina lagi hot-hotnya 2023 kemarin tuh, kita kan hati nyes banget ngelihat kok Israel ini anjing-anjing banget ya, Zionis bangsat, pada jahat-jahat amat. Itu hati kita gundah gulana, kita nyes. Kita pengen berbuat baik supaya apa? Karena kalau kita tidak menyumbangkan apa yang kita bisa sumbangkan, kita bisa kontribusikan, kita dapat kortisol, stres. Jadi saat kita berbuat baik, kita pengen nolong Palestina nih misal, itu kita menolong diri kita sendiri juga supaya kortisol di otak kita turun, supaya nggak stres. Kebanyakan stres bisa bikin sakit loh. Misal lagi nih ada kakek nenek pengen nyebrang jalan, lu bantuin. Itu lu tenang, hati lu dapat oksitosin, serotonin, mantep. Seharian bakal good day. Jadi berbuat baik bukan cuman buat orang lain, buat lu juga. Lu ngeliat gembel nih pemulung, anakku umur 5 tahun mulung tengah jalan. Sakit gak hati lo? Otak kita berevolusi untuk bilang itu menyakitkan untuk kita. Kalau kita gak ngapa-ngapain, sakit kita. Kita merasa kok gini amat ya dunia. Kortisol bro, kortisol. Gini, kita udah sampai di akhir video. Dan orang masyarakat yang paling harmonis bukanlah masyarakat yang percaya dengan konsep tabur tuai, bukan. Kenyataannya begitu. Orang-orang sekuler di Skandinavia, mereka itu lebih harmonis dibanding kita meskipun mereka nggak percaya dengan hukum tabur tuai. Ya itu faktanya. Mereka pun lebih bisa bekerja sama dengan sesamanya dibandingkan orang-orang yang percaya karma. Kenapa? Karena yang lagi-lagi berbuat baik atau berbuat jahat, landasannya itu bukan tabur tuai, jual beli, bukan. Orang Norwegia tahu saat dia menipu orang, hukumannya itu bukan cuma hukum doang, tapi juga ada hukuman sosial. Saat lu menghilangkan trust di diri lu akan susah buat survive, akan susah buat kerja. Lu bolehlah ngaku sebagai lone wolf segala macam, tetap aja lu butuh berkolaborasi, tetap aja. Mereka mungkin sekuler, tapi mereka lebih sering berbuat baik kepada sesama dibandingkan orang-orang yang dukun-dukun tiap hari baca mantra. Kenapa? Ya karena berbuat baik atau enggak, lagi-lagi jawabannya bukan dari tabur tuai tadi. Faktanya nih ya, manusia itu cenderung lebih nggak jahat saat dikasih sistem hukuman yang konkret daripada hukuman yang ngalor ngidul nggak jelas. Sebagai orang pragmatis yang rasional, saat kita berbuat baik, tujuannya itu bukan untuk mendapatkan balasan semesta, bukan. Tapi itu merupakan kalkulasi yang rasional untuk meningkatkan kemungkinan survive lo. Udah begitu aja. Wah kalau gitu nggak tulus dong bang. Baiknya ada maunya lah, kan sama aja. Kalau lu nungguin balasan semesta pun kan ya bisa dibilang nggak tulus juga.
Orang yang kelakuannya kayak tai, ekosistemnya bakalan mati. Buat survive bakal lebih susah. Bahkan nih ya, saat lo jadi penjahat sekalipun aja nih, contoh lo jadi bandar narkoba nih misalnya, itu kan tetap aja lo mesti baik ke bos lo juga. Kalau nggak ditembak. Yang namanya baik itu memang tujuannya buat berkolaborasi lah begitu. Ya oke lah. Lagi-lagi ini bukan video soal agama, bukan. Ilmu gua terlalu cetek di kerak-kerak aspal, nggak nyampe buat bahas begituan. Ini kita bahas soal sosiologis. Jangan ngamuk di sini, salah kamar. Oke? Adios, vamos, I love you all, no homo. I see you in the next videos. See.